Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, dan mintalah bantuan siapa kalian semua kepada Allah. Dengan cara apa? Bis sabri, dengan sabar. Wassalah, yang kedua salat. Wa innaha, dan bahwasanya salat itu, kenapa kok enggak wa innahuma? Padahal yang disuruh itu dengan cara sabar dan salat, dua. Tapi kenapa di sini yang disebut dhamirnya kembali kepada as-salah? Karena salat itu mewakili as-sabri. Orang yang salat pasti sabar kalau salatnya benar. Wa innaha, dan bahwasanya salat itu lakabiratun, itu berat sekali. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wasbiru, sabar. Itu Al-A'raf ayat 128. Karena dengan sabar orang bisa bertahan. Dengan sabar orang pasti berhasil. Dengan sabar orang pasti menang. Insya Allah. Pertandingan yang diawali dengan taktik yang hebat, ditambah dengan doa dan kesabaran. Hidup itu seperti perlombaan. Maka insya Allah pada waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam kesabaran itu banyak hikmah dan pahala. Hanya Allah yang tahu betapa besar manfaatnya kesabaran itu. Gara-gara orang tidak sabar, dalam 1 menit saja orang bisa celaka, musibah. Padahal coba sabar, tahan aja sebentar. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan sesuai harapan. Insya Allah. Az-Zumar ayat 10. Yang kedua, wasta'inu bis-sabri was-salah. As-salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam idza hazabahu amrun, apabila menimpa sebagai manusia biasa kepada Nabi amrun, apa suatu masalah yang sepertinya sulit secara manusiawi, faza'a ila shalah, Nabi segera salat, ambil air wudhu, Nabi salat, Nabi sujud, Nabi berdoa. Mestinya apalagi seperti sekarang, orang itu jangan jauh-jauh dari salat, apalagi kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Seperti sekarang banyak musibah, kecuali bagi orang yang sakit, agar dia tinggal diisolasi sendiri di kediamannya, agar tubuhnya bisa menyelesaikan sendiri. Kecuali apabila sudah tidak mampu, sudah berhari-hari atau sudah parah, maka segera minta pertolongan yang lain, dalam hal ini kepada dokter. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Al-Anfal ayat 45. Li'anna tsabata huwa as-sabr wa dzikru huwa ad-du'a. Banyak sabar, banyak zikir, banyak salat. Tambahi dengan salat sunnah. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu as-sabru minal iman. Sabar itu termasuk bagian dari iman. Bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu seperti kepala, bagian tubuh yang termulia dari anggota tubuh. Apabila kepalanya hilang, habislah manusia. Apabila kesabaran telah menjauh dari manusia, maka sudah tidak akan terkontrol.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasafallahu ta'ala jazaa'al a'mali wa ja'ala laha nihayatan wa haddan faqala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Al-An'am ayat 160. Adapun siapa orang jaa yaitu datang kepada Allah, melakukan bil hasanati dengan kebaikan, falahu asyru amsalha, maka yaitu bagaimana? Adapun 10 kali lipat paling tidak pahalanya. Wa ja'ala jazaa'as shadaqah. Kalau kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Kalau sedekah berapa? Kalau sedekah wa ja'ala jazaa'as shadaqati fi sabilillah fawqa hadza. Lebih dari 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Perumpamaan orang yang anfaqa yunfiku, menginfakkan, menyalurkan sebagian harta-hartanya fi sabilillah, di dalam hal yang diperintahkan dan diridhai oleh Allah, kamathali habbah, seperti biji ambatat sab'a sanabil, akan mengeluarkan 7 tangkai fi kulli sumbulah, di dalam setiap tangkainya mi'atu habbah, 100 biji, jadi 700. Satu kebaikan infak itu, sedekah itu nilainya dikasih pahala 700. Tentu wallahu yudha'if, Allah masih bisa melipat gandakan pahala itu, karena wallahu wasi'un alim, Allah maha luas kekayaannya, Allah maha mengetahui terhadap orang yang mau berinfak dan bersedekah. Nah sekarang kalau tadi tentang hasanah pahalanya 10, sedekah atau infak pahalanya 700 paling tidak, bagaimana kalau pahalanya orang yang sabar? Orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga. Wa ja'ala ajras sabirina bighairi hisabin wa mada'a ahlahu faqala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Innama sungguhnya yuwaffa akan memenuhi, membalas, as-sabirun yuwaffa dibalas, as-sabiruna siapa orang-orang yang sabar, ajrahum kepada pahalanya, bighairi hisab tanpa hisab. Masya Allah. Jadi Allah itu akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar itu tidak terhingga pahalanya. Banyak rumah tangga itu tidak tenang karena salah satunya tidak sabar. Ini satu sisi. Makanya orang rumah tangga itu dari awal niatnya adalah niat ibadah. Apabila segala sesuatu niatnya tidak ibadah, maka biasanya kesabaran itu menipis. Kalau kesabaran sudah berkurang, maka ketidaktenangan itu akan menghampiri. Namun demikian kita bisa mengukur diri. Apabila keberadaan kita di tengah-tengah sesuatu itu akan mencelakakan diri kita ke depannya, maka lebih baik kita mencari takdir Allah yang lebih baik. Jadi nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita pindah dari takdir yang baik kepada yang lebih baik. Cuma kalau memang itu sesuatu yang baik, kalau bisa sabar. Kecuali kalau memang sepertinya lebih banyak mudaratnya, maka lebih baik kita mencari takdir yang lebih baik. Jadi sabar itu mesti ditempatkan pada porsinya.
Jangan kita di situ, mohon maaf, tidak dimungkinkan di situ kita tumbuh dengan baik dan lain sebagainya, lalu kita sabar di situ. Penempatan sabar ini harus pada tempatnya. Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Orang yang sabar dan mudah memaafkan kekurangan orang lain, yang penting tidak diulangi dan tidak mencelakakan dirinya dan orang lain, inna dzalika lamin azmil umur. Hanya orang yang ulul azmi saja, orang tertentu yang bisa sabar dan bisa memaafkan kekurangan orang lain. Nabi bisa memaafkan dan sabar dan memaafkan kekurangan orang lain. Tapi di saat tertentu Nabi ada ketegasan. Asy-Syura ayat 43. Wa qad qila innal murada bis sabirin fi qawlihi innama yuwaffa as-sabirun ay as-saimun. Di antaranya sabar kita dalam beribadah, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar kita tidak menemukan terima kasih dari orang yang pernah kita bantu. Sabar, sabar, dan sabar. Di qauli ta'ala fi sahih sunnah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Jadi banyak pengertian sabar, di antaranya kita berusaha untuk seperti puasa. Maksudnya apa? Orang puasa itu berusaha tidak menjawab keburukan orang lain. Kenapa? Karena dia sedang berpuasa. Menahan dari yang halal tidak makan. Menahan dari menjawab sesuatu caci makian dari orang yang tidak faham dan lain sebagainya. Falam yadhkur sawaban muqaddaran kama lam yadhkurhu fis sabri wa ana ajzi bih. Saya yang akan membalas puasanya orang yang betul-betul berpuasa. Hadis Bukhari 1904, 5927, 7492, Muslim 1151. Ini hadis diantaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Asy-Syura ayat 37. Di antara tanda-tanda orang yang sabar itu orang yang berusaha ijtanaba yajtanib, menjauhi dosa-dosa besar, wal fawahish, demikian juga sesuatu keburukan yang apabila kita melakukan dosa itu maka tercorenglah muka kita, harga diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, apabila kita dibuat marah oleh orang lain maka kita bisa memaafkan orang itu dalam batasan-batasan yang memang bisa untuk ditolerir tentu. Itu Asy-Syura ayat 37. Min fadli sabri wasfullahi ta'ala nafsahu kama fi hadits Abi Musa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi nilai sabar itu sampai Allah memberi kabar gembira kepada kita. Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara ala adan sami'ahu min Allah ta'ala. Innahum la yad'una lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dituduh punya anak, berselingkuh. Tapi masih oleh Allah masih diberi kesempatan. Tapi kalau udah waktunya dia tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, ya sudah. Jadi berilah kesempatan bagi orang untuk memperbaiki diri. Jangan langsung kita menjadi hakim menjas kekurangan orang lain. Beri kesempatan agar Allah memberi kesempatan kepada kita. Akhrajahul Bukhari. Ini sebenarnya ada di dalam Bukhari 6099, hadis dari sahabat Abi Musa. Qala ulama'una wasfullahi ta'ala bis-sabri innama huwa bima'na al-hilm. Allah itu Maha Santun. Wa ma'na wasfihi ta'ala bil-hilmi huwa ta'khirul 'uqubah 'anil mustahiqin laha. Ada yang membedakan antara puasa dengan salat sebagai rangkaian dan pembuktian kesabaran kita. Orang puasa itu bisa menahan, dia tidak berbicara sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah dan tidak menjawab. Tapi kalau salat lebih dari itu. Salat itu orang puasa bisa jalan-jalan, tapi orang salat tidak bisa jalan-jalan.
juga tidak bisa makan seperti puasa, juga tidak bisa berbicara dan melawan pembicaraan orang yang tidak baik. Jadi makanya Allah mengingatkan wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Praktekkanlah salat kita. Jadi fasaim innama muni'a syahwatun nisa wat ta'ami wasyarab thumma yabsutu fi sa'ir syahawat minal kalam wal masyi wan nazar ila ghairi dzalika min mulaqatil khalqi fayatasalla bitilkal asya'i amma muni'a. والمصلي يمتنع من جميع ذلك فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع الشهوات وإذا كان ذلك كانت الصلاة أصعب على النفس ومكابدتها أشد فلذلك قال. Oleh karena itu Allah menyampaikan di dalam materi kita tadi Al-Baqarah 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaha lakabirah. Memang salat itu luar biasa beratnya. Usahakan salat kita adalah salat muwaddi', seperti salat orang yang terakhir, sepertinya kita akan dicabut. Kalau kita salat zuhur, sepertinya setelah zuhur kita akan wafat. Kalau kita salat asar, sepertinya ini salat yang terakhir bagi kita. Jadi betul-betul khusyuk, menikmati kehusuannya, ketumakninahannya. Tumakninah itu setiap gerakan kita istirahat seperti atau selama kita membaca subhanallah. Antara bacaan satu, gerakan satu, nikmatilah. Maka insya Allah akan betul-betul bermanfaat salat kita. Apabila salat saja sudah buru-buru, salat saja sudah tidak khusyuk, sudah tidak tumakninah, maka perbuatan yang lain insya Allah akan semakin jauh, atau justru kita harus berusaha berat untuk tumakninah. Karena salat itu sedang berhadapan dengan yang memberikan waktu, memberikan nafas, memberikan rizki. Wakila alaihima walakinnahu kanna anil aulab wa wassalah. Ada yang mengatakan soal sabar dan salat, soal puasa dan salat itu sama nilainya, sama beratnya, tapi yang disebut adalah salat sebagai perwakilan. Begitu. Sama dengan Al-Quran surat Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah. At-Taubah ayat 34. Orang-orang yaknizuna yang menyimpan, siapa? Alladzina adh-dhahaba kepada emas, wal fiddata dan perak, wala yunfikunaha dan tidak membagikan, tidak menginfakkan, siapa? Alladzina ha kepada fiddah, fi sabilillah, orang yang menyimpan emas dan perak. Jangankan emasnya, peraknya saja tidak mau dibagi ke orang. Ini yang disebut kenapa perak tidak emas, sebagai perwakilan. Kalau yang kecil saja dia pelitnya setengah mati, apalagi hal yang besar. Jadi perwakilan. Ini pelajaran. Dan firman Allah wa qaulihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Al-Jumu'ah ayat 11. Apabila melihat siapa mereka tijaratan kepada perdagangan, aw lahwan atau permainan, infaddu mereka segera bubar. Salat ditinggal menuju mana? Ilaiha kepada tijarah. Padahal ada dua, yang satu tijarah perdagangan, yang satu adalah permainan dan bunyi-bunyian. Tapi ini dhamir kembalinya kepada tijarah. Kenapa? Sebagai perwakilan bahwa di dalam perdagangan itu menyangkut perut seseorang. Makanya kalau mau kita dibatasi antar daerah, usahakan bagaimana kebutuhan rakyat itu terpenuhi. Dibantulah. Kalau dibantu ekonomi, kebutuhan orang yang saat itu betul-betul butuh untuk dimakan, maka insya Allah mudah untuk yang lain. Dan yang membuat orang terganggu segalanya biasanya akibat dari kebutuhan kebutuhan makan lah. Tapi beda dengan orang yang berlebihan. Mestinya cukup tahu tempe atau telur,
menu yang lain, lain lagi itu. Al-Jumu'ah ayat 11. Faraddal kinayata ila al-fiddah li'annaha al-aghlab wal 'am wa ila at-tijara li'annaha al-afdal wal aham. Wa qila inna as-sabra lamma kana dakhilan fi as-salati 'ada 'alayha kama qala wallahu wa rasuluhu haqqu ay yurduh. Allah dan Rasulnya itu lebih berhak untuk dicari, diharap keridhaannya. Ini kembali kepada Allah. Kemana Rasul? Rasul sudah jadi satu. Include wallahu wa rasuluhu ahaqqu ay yurduh. Ini sebagai juga nasihat bagi orang yang ingkar sunnah. Orang yang ingkar sunnah itu suka mengatakan, Nabi itu kan manusia. Iya, tapi kan dapat wahyu. Jadi kembalilah ke Quran saja. Jangan kembali kepada sunnah. Jangan kembali kepada riwayat. Itu dhon, tidak yakin. Itu alasan biasanya orang ingkar sunnah. Tapi tidak semuanya. Mari kita kembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran. Betul, memang kembali kepada Al-Quran. Tapi yang mengembalikan itu bukan kita, tapi Allah, tapi Al-Quran, tapi Nabi, tapi As-Sunnah, tapi fatwa sahabat, fatwa tabi'in, fatwa para a'immah, lalu fatwa para ulama. Ijtihad kita ditaruh di belakang. Kita sedang diuji ketawaduan kita. Kadang-kadang kita mendahulukan ijtihad kita, mendahulukan referensi atau ulama yang kita kagumi, sehingga kita mudah membid'ahkan, mengkafirkan, mengatakan riwayat ini bertentangan dengan ayat ini atau riwayat ini palsu. Tidak boleh begitu, kecuali yang jelas-jelas. Jadi kita perlu belajar ketawaduan. Walam yakul yurduhuma li'anna ridar rasuli dakhilun fi ridallahi jalla wa azza. Lalu Allah menyampaikan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-khashi', orang yang khusyuk itu apa? Al-khashi'un jam'u khashi' wa huwa al-mutawadhi. Orang yang hidupnya merendah, menghilangkan kesombongan dan menganggap orang lain pun sama dengan kita. Dan kepingin agar orang lain sama dengan kita. Dalam pengertian kita berhasil, orang lain pingin kita buat mereka juga berhasil. Kita bahagia, kita kepingin juga membahagiakan orang lain. Kita sakit, orang lain sakit, kita merasakan sakitnya orang itu. Azizun alaihi ma'anitum. Wal khusyu' hay'atum fin nafsi yadharu minha fil jawarih. Sukunun wa tawadhu'. Orang khusyuk itu dari dalam timbul keluar, dari hati dan akalnya timbul kepada lisannya, kepada tatapan matanya. Jadi orang khusyuk adalah orang yang anggota tubuhnya tenang, orang yang khusyuk yang bisa menikmati, menyatu antara ucapan dengan yang ada di benaknya, dengan perbuatannya, memikirkan, menikmati bacaan-bacaan salat yang sedang dibaca. Wa tawadu', melahirkan kerendahan. Merendah sehabis salat itu, hilang keangkuhan. Wa qala Qatadah, mudah tersentuh hatinya. Wa qala Qatadah al-khusyu' ad-dhul atau adzal wal khusyu' alaihi, karena bisa dua itu bacaannya. Khusyu' iddar ba'dal iqwa. Ada cerita yang akan mengakhiri kajian kita. Suatu ketika ada seseorang, Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada A'mas anil khusyu'. Faqala, kemudian A'mas itu memberikan nasihat kepada aku. Wahai Sufyan Ats-Tsauri, anta turidu an takuna imaman linnas wa la ta'riful khusyu'. Bagaimana kamu kepingin menjadi pemimpin manusia, sedangkan kamu ingin jadi imam, sedangkan kamu tidak ngerti apa itu khusyuk. Begitulah kata A'mas. Orang dulu itu biasa saling memberikan nasihat itu. Sa'altu Ibrahim an-Nakha'i. Lalu A'mas menyampaikan, dulu aku bertanya kepada Ibrahim an-Nakha'i anil khusyuk, tentang khusyuk. Faqala, kemudian Ibrahim an-Nakha'i tadi memberikan nasihat kepada A'mas tadi. Kata Ibrahim an-Nakha'i, wahai U'aymish, turidu an takuna imaman linnas wa la ta'riful khusyuk. Bagaimana kamu ini selalu ingin jadi imam di tengah-tengah manusia, tapi kamu sendiri tidak ngerti apa itu khusyuk. Laisal khusyu'u bi aklil khusyun. Orang khusyuk itu bukan orang yang makan makanan yang kasar untuk menunjukkan bahwa dia itu orang-orang yang khusyuk. Tidak. Orang yang khusyuk bisa saja makanannya itu makanan yang enak.
Kalau memang ada rizki. Oh, yang penting halal dan thayyib. Walubasil khusyun, dan orang khusyuk itu bukan orang yang memakai pakaian yang gembel, tidak. Kalau dia ada rizki, pakai pakaian yang pantas lah, mobil yang pantas, ya supaya sesuai dengan harga diri dan tidak mogok di tengah jalan, tidak robek dan lain sebagainya. Watato'ar ra'sih, atau dibaca kasrah. Jadi bisa lubisil khusyun, aklil khusyun, watato'ar ra'sih, bisa seperti itu. Jadi bukan orang khusyuk itu adalah orang yang jalannya menunduk. Ya, waktunya menunduk. Waktu melihat ke depan, ntar bisa nabrak lagi. Tiang listrik, dipikir. Jadi, lakin al-khusyu'u antara asy-syarifah wad-dani'a fil haqqi sawa'un. Khusyuk itu adalah orang yang dirinya menganggap bahwa dirinya dan orang lain itu sama. Tidak angkuh, tidak menyombongkan diri. Itulah orang khusyuk. Wa tashi'a lillahi fi kulli fardin iftardu alaik. Dan di dalam setiap langkah pembicaraannya, salatnya, ibadahnya selalu diwarnai usaha untuk khusyuk. Tenang, menikmati bacaannya, menikmati hidup. Hidup itu sebenarnya enak loh, nyaman dan tenang. Kalau kita bisa khusyuk. Tapi bagi orang yang tidak khusyuk, tidak bisa menikmati hidup ini. Wa nadhara Umar bin Al-Khattab ila syabin. Suatu ketika Sayyidina Umar melihat, berpapasan dengan pemuda. Qad nakasa ra'sahu, menundukkan siapa pemuda, ra'sahu kepada kepalanya. Ada pemuda yang berjalan menunduk. Faqala ya hadha. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, kenapa kamu menunduk, Mas? Irfa' ra'sak, jalan biasa saja. Waktu nunduk, waktu jalan biasa aja. Karena hidup tidak boleh kepura-puraan. Fa innal khusyu'a la yazidu ala ma fil qalbi. Khusyuk itu di samping ada di dalam anggota tubuh, ada juga di dalam hati. Dari hati jadi keluar. Berjalan biasa saja. Wa qala Ali bin Abi Thalib, apalagi kalau kita menunduk di hadapan orang sombong, diinjek kita. Jangan menyombongkan diri, jangan merendahkan diri, tapi biasa-biasa saja, yang wajar-wajar sajalah. Wa qala Ali bin Abi Thalib, al-khusyu'u fil qalbi. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, khusyuk itu keluar dari hati yang terdalam, memancar ke seluruh anggota tubuh kita, wajah kita dan lain sebagainya. Wa antalina kaffaika lil mar'il muslim. Khusyuk itu apabila tanganmu tidak mudah menyakiti orang lain. Wa alla taltafita fi salatik. Di antaranya juga kalau salat jangan toleh-toleh kalau bisa, kecuali darurat. Wa sayati hadzal ma'na mujawwadan inda qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim, orang yang salatnya itu khusyuk. Itulah orang mukmin. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Faman adhara linnas khusyu'an fawqa ma fi qalbih fa innama adhara nifaqan ala nifaq. Jangan kita pernah berbuat sesuatu yang penuh dengan kepura-puraan. Biasa-biasa saja. Qala Sahal ibnu Abdullah, la yakunu khashian hatta tahsya'a kullu sya'ratin ala jasadi. Di antaranya orang khusyuk itu, anggota tubuhnya itu lemah lembut, mudah menerima pancaran nur cahaya kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Az-Zumar ayat 23.
Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Allah yang telah berkenan menurunkan Al-Quran untuk panduan hidup manusia. Ayatnya ada yang mutasyabih. Ini supaya kita mengembalikan kepada Al-Quran, bertanya kepada orang yang ahlinya, mendekat kepada ulama. Mathaniya taqsya'irruh. Ada ayat yang diulang-ulang. Meskipun diulang-ulang tapi selalu menyentuh hati karena kalimatnya berbeda dan ditaruh di dalam redaksi dan kejadian berbeda. Itulah keistimewaan Al-Quran. Taqsya'irruh, orang yang membaca Al-Quran, di antaranya kalau khusyuk, maka dia minhu juludul ladina, kulit-kulitnya kadang-kadang mengkerut ketika disebut tentang Allah, kekuasaan Allah. Yahsyawna rabbahum, semakin menambah khusyukan, kedekatannya kepada Tuhannya. Tsumma talinu juluduhum, kemudian sebagai tanda kekhusyukannya itu mudah tersentuh hati-hatinya, kulit-kulitnya untuk menerima kebenaran, melakukan kebenaran. Wa qulubuhum, hatinya lembut untuk mudah zikir kepada Allah, mengingat Allah. Dzalika hudallah, itu tanda-tanda apabila petunjuk dari Allah sudah mulai membias kepada hati kita. Yahdi bihi may yasha, memberi petunjuk siapa Allah, bihi dengan hidayahnya, man kepada orang yasha'u yang menghendaki, orang yang dikehendaki Allah, orang yang selalu berusaha untuk mendapatkan petunjuk hidayah Allah. Waman, dan adapun orang sebaliknya, orang yang yudlil, tidak mau, dia enggan untuk diberikan hidayah, sehingga dia maunya tersesat saja oleh Allah, akhirnya membiarkan tersesat Allah, siapa Allah, fama lahu min had, tidak seorang pun yang mampu memberikan hidayah bagi orang yang memang sudah enggan, tidak mau. Itu tadi Az-Zumar ayat 23. Qultu hadza wal khusyu' al mahmud. Makanya Allah mengingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah menambah frekuensi kehusuan kita, kelembutan hati kita sampai pada ajal menjemput kita. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Hadza huwal khusyu' al mahmud, li'anna al khawfa idza sakana al qalba aujaba khusyu' dhahir. Khusyu' al-zahir fala yamliku sahibuhu daf'ahu fatarahu mutriqan muta'addiban mutadallilan. Wa qad kana as-salaf yajtahiduna fi satri ma yadhharu min dhalik. Biasanya orang yang tingkatannya agak tinggi, dia itu kadang-kadang menutupi kehusyuannya. Dia selalu berkhusyuk terus, tapi dia berusaha menutupi. Bagaimana caranya ya? Sedang-sedang saja ya. Wa ammal madhmum fatakallafahu wattabaki. Orang yang kehusyuannya masih perlu belajar, biasanya dia memaksakan, menampakkan dirinya di luar itu bahwa dirinya adalah orang yang khusyuk. Bahkan kadang-kadang menangis di ketengahan supaya tersorot, terlihat bahwa ini orang-orang yang khusyuk. Jangan memaksakan menangis di tengah orang, biasa saja, kecuali apabila tidak sadarkan diri karena kehusuan dari hati lalu menetes tanpa terasa, ya sudahlah, manusiawi. Wa muta'atar ra'si fatakallafahu wattabaki wa muta'atar ra'si, memaksakan harus menunduk, kama yaf'aluhul juhal liyurau bi'ainil birri wal ijlal wa dzalika khida'un minasyaitan wa taswilun min nafsil insan. Rawa al-Hasan anna rajulan tanaffasa inda Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika ada orang yang bernafas di sebelah Umar bin Khattab untuk menunjukkan bahwa dia itu sepertinya orang yang khusyuk. Faka'annahu yatahazan falakazahu Umar. Kemudian Sayyidina Umar menegur. Au qala lakamahu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza takallama asma'. Sayyidina Umar itu orang yang selalu berusaha meningkatkan kekhusyuannya, tapi waktunya beliau tegas ketika berbicara, tegas Umar. Umar berbicara kedengaran. Wa idza masya astra. Apabila berjalan, dia berjalan yang wajar. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Lihat situasi. Wa idza daraba auja. Apabila dia butuh sikap yang tegas, tegas. Wa kana nasikan sidqan. Padahal Umar ini orang yang selalu memperbaiki ibadahnya. Orang yang selalu berusaha untuk benar. Orang yang berusaha khasyian haqqa, selalu berusaha untuk meningkatkan kekhusyuannya. Warawa Ibnu Abi Najih Mujahid qala al-khasyi'una hum al-mu'minuna haqqa. Itulah tanda orang-orang mukmin yang hak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Demikian
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.